Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kemarin udah belajar tentang usaha di video sebelumnya ya, sekarang kita akan ngomongin tentang energi. Sebenarnya kalian udah belajar dari mungkin SD atau SMP, energi itu kebagi sama banyak banget macamnya. Nah, sekarang kita akan lebih ke perhitungannya ya, seperti itu. So, ini dia perhitungannya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kemampuan ya, sebenarnya ini kalian udah belajar di waktu SMP gitu ya. Jadi bentuk energi dulu sebelum kita ke pembahasan energi lebih lanjut, perhitungannya gitu maksudnya. Nah, bentuk energi kita bisa bagi atau klasifikasikan menjadi 5 bentuk utama gitu ya. Actually energi itu banyak banget, tapi kita akan klasifikasiin jadi 5 aja biar simple. Yang pertama ada energi mekanik, itu ada potensial dan kinetik. Jadi energi karena gerak atau posisi suatu benda ya. Kemudian di sini ada kalor ya, panas. Kemudian ada kimia, banyak ya kalau kimia gitu ya. Kemudian ada elektromagnetik, dari kata-katanya elektro, listrik, magnet, dan cahaya ya. Contoh misalkan ada lampu di sini, atau misalkan magnet batang gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah nuklir ya. Jadi ini adalah 5 bentuk energi utama. Aku nggak akan bahas lebih lanjut karena di sini kita akan lebih ke pembahasan rumus. Salah. Lebih ke hitung-hitungannya lah ya, pokoknya itu. Oke, kita langsung ke energi yang akan kita bahas nanti, lebih ke energi mekanik ya. Jadi untuk yang sebelumnya, kalor ada bahasannya sendiri, kalian pelajarin di kelas 11. Kemudian kimia kita nggak akan belajar. Kemudian listrik, magnet, cahaya itu lebih di kelas 11-12. Dan nuklir juga kelas 12. Jadi kita kali ini akan belajar yang bagian energi mekanik dulu ya. Kita awalin dengan energi kinetik. Oke, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatan atau geraknya. Jadi semua benda yang bergerak itu pasti punya energi kinetik. Kalau dia diem doang, ya energi kinetiknya sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah ini dia rumusnya, kalian pasti udah tahu ya, setengah mv kuadrat, di mana m-nya adalah massa, v-nya adalah kecepatan benda. Oke, sesimpel itu ya, jadi EK. Kita akan langsung ke contoh soal guys. Ini contoh soal yang pertama. Sebuah bola bermassa 2 kilo bergerak lurus dengan kecepatan awal 5 meter per second mendapat percepatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat sejak awal gerak. Oke. Energi kinetik benda setelah menempuh jarak 50 meter. Yap. Kita akan langsung selesaiin dengan diketahui dulu ya. 2 kilo masanya, V0-nya 5 meter per second, kemudian percepatan berarti A, kemudian ada S-nya 50 ya. Ditanyanya EK. Oke, kita jawab. Dimana EK adalah setengah mv kuadrat, tapi V-nya hati-hati, energi setelah, berarti VT ya, VT. Tapi VT-nya belum ada. Nah, kita pakai rumusan GLB kita, ada V0, ada A, ada S, ada VT. Pakai rumus kedua GLBB ya. Yang mana? Yap. Yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya wallahu alam, V0-nya 5 kuadrat, A-nya ada ya, 2 sama 50. 5 kuadrat berarti 25. Ini 100, 200 ya. Jadi 225. Nggak usah diakarin, kenapa? Karena EK ini kan VT kuadrat gitu ya. Kita masukin aja setengah, masanya 2, VT kuadratnya 225. Ya udah ya, 2 sama 2 coret gitu ya. Jadinya adalah 225 Joule. Jadi C. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Masih gampang ya. Oke, jadi ini soal yang kedua ya. Belum apa-apa diselesaikan, maaf ya. Di sini 2 buah benda masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika di kedua benda tadinya diem, kemudian dalam selang waktu yang sama perbandingan EKA dan B saat akhir waktu berapa gitu ya. Oke, kita selesaikan. Enggak usah aku kasih diketahui ditanya ya, karena di sini kan cuma yang diketahui masanya aja, massa AA, massa BB gitu ya, udah gitu doang kan. Yang ditanya adalah EKA per EKB. Ya udah ya, EK itu setengah mv, tulis aja pokoknya AA BB. Nah, sekarang setengahnya bisa dicoret karena kan sama gitu ya. V-nya bagaimana? Karena tadinya sama-sama diem,
selang waktunya juga sama, maka kecepatannya bisa kita simpulkan juga akan sama ya. Sehingga kita bisa coret V-nya. So, tinggal perbandingan antara MA dan MB. So, kita akan dapat MA-nya A sama B ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia ya tentang energi kinetik ya. Habis ini kita masih akan belajar energi kedua, yaitu potensial dan energi mekanik, yang bahasanya lebih panjang dari ini sih kayaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.